Cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara berjudul Kisah Indra Pitara'a dan Indra Siraparee. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat sepasang suami istri. Saat itu sang istri sedang hamil besar. Sebentar lagi ia akan melahirkan. Tetapi, suatu hal aneh terjadi pada sang istri. Pada masa kehamilannya ini, ia sering merasakan kesakitan di perutnya. Sakit sekali. Rasanya seperti ada yang menusuk di dalam perutku. Melihat keadaan istrinya, sang suami tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dan berdoa. Tuhan, selamatkanlah istriku. Jadikanlah ia sebagai wanita yang kuat. Pada suatu hari, akhirnya sang istri pun melahirkan anak kembar. Ajaibnya, kedua anak itu lahir dengan sebuah keris pusaka di tangan kanannya masing-masing. Pasangan suami istri itu pun baru menyadari ternyata rasa sakit yang dirasakan berasal dari kedua keris itu. Kalian akan kuberi nama Indra Pitara dan Indra Siraparee. Mereka pun merawatnya dengan penuh kasih sayang. Waktu berjalan begitu cepat. 10 tahun kemudian, anak kembar itu telah tumbuh menjadi remaja. Namun sayangnya, mereka tumbuh menjadi anak yang nakal. Kenakalan mereka bersumber dari keris itu. Mereka sering menggunakannya untuk merusak tanaman dan membunuh hewan ternak, sehingga banyak penduduk desa yang resah dengan kedua anak itu. Kurang ajar, kau membunuh hewan ternakku. Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam, ketika Indra Pitara'a dan Indra Siraparee terlelap, kedua orang tuanya berbincang mengenai kelakuan anaknya. Pak, aku sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan mereka karena mereka terus merugikan warga. Aku khawatir warga akan membenci keluarga ini. Benar juga katamu, Bu. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk merubah sikap mereka? Sang ibu termenung. Ia berpikir keras. Bagaimana jika kita menyuruh mereka untuk merantau? Ide bagus, Bu. Aku rasa mereka juga pasti tidak akan keberatan. Keesokan harinya, mereka mengatakannya kepada Indra Pitara'a dan Indra Siraparee. Karena kalian sudah tumbuh besar, lebih baik kalian merantau agar kalian bisa belajar hidup mandiri. Indra Pitara'a dan Siraparee sangat senang. Ye, asik. Wah, pasti akan sangat seru. Sang ibu menyiapkan perbekalan mereka berupa 7 buah ketupat, 7 telur rebus, 7 ruas tebu, dan 2 buah kelapa. Ibu juga memberikan tempurung kelapa untuk menutup kepala. Sebelum kedua anaknya berangkat, bapaknya berpesan kepada mereka. Anak-anakku, kalian berdua adalah saudara kandung. Maka kalian harus selalu rukun dan saling membantu. Ingat, kalian harus berjalan bersama, jangan sampai berpisah. Baik, Pak. Setelah berpamitan dengan kedua orang tua, Indra Pitara'a dan Indra Siraparee pun meninggalkan rumah. Mereka menyusuri hutan, mendaki gunung, dan menuruni lembah, berjalan terus tanpa arah dan tujuan. Seperti pesan ayahnya, mereka sangat rukun. Jika kelelahan, mereka akan menepi untuk istirahat dan makan bersama-sama. Pada suatu hari, mereka tiba di sebuah gunung ke-7 yang akan mereka daki. Untuk membuang rasa lelah, mereka memutuskan untuk berhenti dulu. Ayo kita makan dulu. Aku lapar. Iya, aku juga lelah. Setelah menghabiskan sisa bekal yang ada, mereka pun terlelap. Tiba-tiba, datanglah angin topan yang sangat kencang. Indra Siraparee terbangun dari tidurnya. Kak, ada angin topan. Cepat bangun. Hah? Angin topan? Ayo, segera kita ikat tubuh kita agar tubuh kita tidak berpisah bila terkena angin. Meskipun telah mengikat pinggang mereka, angin kencang sangat dahsyat menerpa mereka, sehingga keduanya melayang-layang di udara. Semakin lama, angin semakin kencang, sehingga tali mereka terputus. Kakak, kita berpisah. Indra Siraparee adikku, jagalah dirimu baik-baik. Anak kembar itu akhirnya terjatuh kembali di tempat yang berbeda. Indra Siraparee jatuh di negeri yang sedang dilanda perang. Terpaksa aku harus ikut berperang untuk membela negeri ini. Siraparee menggunakan keris pusakanya sebagai senjata.
dan ia bertarung dengan sangat baik sehingga berhasil memukul mundur pasukan musuh. Berkat kehebatannya, Indra Siraparee pun diangkat menjadi seorang raja di negeri tersebut. Kau pantas menjadi pemimpin kami karena kau sudah berhasil melindungi kami. Sementara Indra Pitaraa terjatuh di negeri yang terancam dengan amukan ular raksasa. Negeri itu sangat sepi. Tidak ada seorang pun keluar rumah. Kemana orang-orang di sini? Tidak ada satu pun yang terlihat. Indra Pitaraa memutuskan untuk memasuki sebuah rumah. Di sana, ia mendengar suara gemerisik dari balik sebuah gendang besar. Sepertinya ada orang di balik gendang itu. Ia pun mendekat dan memukul gendang itu. Dan orang yang ada di baliknya tersentak kaget. "Hei, jangan dipukul! Ada aku di dalamnya!" Alangkah terkejutnya Indra Pitaraa. Ternyata di balik gendang itu ada seorang gadis cantik. Hai, siapa namamu? "Aku putri raja negeri ini. Mohon maaf Tuan Muda, siapakah dirimu? Aku baru melihatmu." Maaf Tuan Putri, saya Indra Pitaraa. Mengapa negeri ini sangat sepi? Dan apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Putri bersembunyi di balik gendang ini? Seekor ular raksasa sedang meneror negeri ini. Ia meminta agar aku dijadikan persembahan. Jika tidak, ia akan mengamuk. Tapi aku tidak mau. Oh begitu. Baiklah, hamba akan menolong Tuan Putri dengan menghabisi ular itu. Tidak lama, ular raksasa itu datang. Ia sangat marah karena Tuan Putri tidak datang ke tempatnya. Tuan Putri mengkhianatiku. Permintaanku tidak dituruti. Penduduk negeri ini akan aku binasakan. Mendengar suara itu, Indra Pitaraa keluar dengan menggenggam keris pusaka dan memegang perisai tempurung kelapa. Hai ular biadab, jangan berani-beraninya kau menyerang perempuan. Kalau berani, sini lawan aku. Anak ingusan menantangku. Lihatlah keris di tanganku. Ini akan mengoyak seisi perutmu. Maju sini. Karena merasa direndahkan, ular raksasa itu menyerang Indra Pitaraa dengan mengibaskan ekornya. Namun Indra Pitaraa berhasil menghindar. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Sang ular berhasil menelan tubuh Indra Pitaraa. Sementara itu Indra Pitaraa di dalam perut ular mencabik perut ular raksasa itu dengan keris saktinya. Hingga ular ganas itu pun tewas. Dan Indra Pitaraa segera keluar dari dalam perut ular itu. Keberhasilan Indra Pitaraa disambut oleh penduduk negeri. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan negeri ini." Indra Pitaraa pun menikahi putri raja. Dan dalam beberapa tahun kemudian, ia dinobatkan menjadi raja negeri itu. Pada suatu ketika, Raja Indra Pitaraa bertemu dengan Raja Indra Siraparee. Adikku, lama tidak bertemu. Ternyata kau telah menjadi orang hebat. Kakak bisa saja. Semua ini karena kakak. Aku banyak belajar dari kakak. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman masing-masing dengan membawa permaisuri dan para pengawal. Sesampainya di kampung halaman, mereka mengadakan pesta 7 hari 7 malam dengan mengundang seluruh warga kampung untuk ikut memeriahkan. Kedua orang tua mereka sangat senang karena anaknya telah mandiri dan menjadi pemimpin yang baik. Pada kesempatan itu, Indra Pitaraa dan Indra Siraparee meminta maaf kepada seluruh warga atas kenakalan mereka pada zaman dulu. Tidak hanya itu, mereka juga mengganti kerugian para warga, baik hewan ternak maupun tanaman yang dahulu pernah mereka rusak.